Kisah Cinta Raden Sancaka 3. 2 minggu berlalu. Raden Sancaka menepati janjinya dengan tidak akan merepoti Lastri selama menumpang. Raja bangsa lelembut itu hanya mengurung diri di kamarnya sepanjang siang dan malam. Hingga terkadang Lastri tak ingat kalau ada yang menumpang. Sampai pada suatu pagi, saat ingatan Lastri kembali pada keberadaan tamu beda dimensi itu, dan ia merasa penasaran dengan apa yang dilakukan sang Raden di dalam sana, mengingat sama sekali tak ada suara apapun yang terdengar. Lastri diam-diam mengintip dari balik kelambu tua yang menjadi penutup pintu kamar sang Raden, sebelum ia melaksanakan sembahyang subuh, dan menemukan sosok pria itu tengah duduk bersila dengan mata terpejam serupa orang bertapa. Kalau dia bersemedi selama ini, lalu siapa yang disembahnya? Lastri membatin penasaran, sembari kembali menutup kelambu yang sempat ia sibah sedikit itu dan berlalu ke kamar mandi. Selama ini dalam bayangan Lastri, para makhluk halus tidaklah bertuhan ataupun berdoa layaknya manusia. Guru ngajinya sendiri sempat mengatakan, jika membacakan ayat suci dapat membuat para jin dan syaitan kepanasan serta lari ketakutan. Namun nyatanya Raden Sancaka tetap tenang di kamarnya dan tak pernah berteriak kesakitan maupun protes ketika Lastri melantunkan ayat suci setiap sehabis subuh dan juga maghrib. Apa dia termasuk jin Islam? Pertanyaan itu Lastri simpan sendiri dan tak berhenti berputar di kepalanya sampai kemudian terdengar suara teriakan panggilan dari pintu utama. "Mbak Lastri, tolong istri saya, Mbak!" Teriak laki-laki itu dibarengi dengan suara ketukan pintu yang memburu. Lastri yang masih berkutat dengan tungku yang baru dinyalakan di dapurnya pun gegas ke depan untuk membukanya. Bahkan Raden Sancaka yang semula tengah khusyuk bersemedi di kamarnya sampai ikut menghentikan kegiatan karena merasa terusik dengan teriak panik ketakutan itu. "Mas Bagus, ada apa?" sambut Lastri bersama pintu rumahnya terbuka untuk sang tamu. "Istri saya yang hamil besar terpeleset di sumur dan pendarahan, Mbak. Kata mak saya, itu bisa jadi tanda dia mau melahirkan. Tolong istri saya nggak tega sekali melihatnya kesakitan." "Ya sudah, saya matikan tungku saya dulu." Lastri gegas kembali berlari ke dapurnya untuk mematikan tungku yang tadi hendak digunakannya memasak ubi rebus, dan masuk kamar mengambil perlengkapan dinas sebelum kembali berlari ke depan untuk pergi bersama Bagus yang menjemputnya dengan sepeda ontel. Penasaran dengan apa yang akan Lastri lakukan di luar sana, Raden Sancaka mengikuti diam-diam dan memperhatikan semua yang Lastri kerjakan di rumah sang pasien. "Mas, ini pendarahannya terlalu banyak, dan menurut saya juga belum waktunya Mbak Eni melahirkan. Apa tidak sebaiknya dibawa ke bidan atau rumah sakit saja, agar mendapatkan pertolongan lebih tepat?" Lastri mengusulkan usai memeriksa kondisi pasiennya yang tak berhenti mengerang kesakitan di tempat tidur dengan wajahnya yang sudah pucat pasi. "Saya nggak mau ke bidan." Eni, wanita yang kesakitan itu, menyahut tak terduga mendahului suaminya yang berdiri kebingungan di sisi ranjang. "Tapi Mbak terlalu banyak mengeluarkan darah dan belum mengalami pembukaan sama sekali. Saya khawatir." "Istri saya sudah bilang, dia nggak mau ke bidan." Bagus menyela. "Dia nggak percaya bidan atau dokter. Tolong, bantu saja istri saya bagaimanapun caranya. Mbak Lastri ini kan dukun bayi yang sudah terkenal selalu menyelamatkan ibu dan bayi. Tangani saja istri saya." "Tapi, Mas Bagus, tangani saja kalau Mbak beneran dukun bayi." Walau kekhawatiran masih mendominasi benak Lastri, dia akhirnya mengangguk dan meminta Bagus menunggu di luar, sekalian meminta pemuda pemarah itu menyiapkan 1 ember air hangat, sementara Lastri mulai membantu Eni. "Minum minyak kelapa murni yang sudah saya doain ini dulu ya, Mbak Eni. Insya Allah ini bisa melicinkan jalannya keluar bayi." Minyak kelapa kesantet itu atau jin Islam yang tinggal di rumah Lastri itu. "Oh, berarti selama ini yang menolong saya bukan hanya Allah, tapi juga jin yang menumpang di rumah saya."